Jadi, episode ini dibuka dengan suasana yang super canggung di sekolah. Gara-gara penolakan dadakan Sion kemarin, Hasegawa jadi murung seharian. Dia jalan ngelewatin Mitsuki tanpa nyapa, di kelas juga cuma dia melamun. Bahkan gak makan pas jam istirahat. Pokoknya, kelihatan banget deh kalau dia lagi patah hati. Sion yang ngelihatin dari jauh, tentu saja merasa bersalah banget. Melihat sahabatnya galau dan gebetannya murung, Mitsuki langsung turun tangan. Dia nyamperin Sion dan nanya baik-baik. Ada masalah apa sebenarnya? Mitsuki bilang, nggak peduli apapun yang terjadi, dia bakal selalu ada di pihak Sion. Wah, persahabatan mereka ini emang best banget ya pemirsa. Merasa didukung penuh, Sion akhirnya memberanikan diri. Dia bilang ke Mitsuki kalau dia mau jujur soal semuanya. Awalnya, Mitsuki ngira ini cuma masalah cinta biasa. Tapi Sion bilang, ini soal time slip alias perjalanan waktu. Sion pun ngaku, kalau dirinya yang sekarang ini, sebenarnya adalah dirinya yang berusia 29 tahun dari masa depan. Tepatnya dari tahun 2022. Kaget? Tentu saja. Tapi hebatnya, Mitsuki langsung percaya. Menurut Mitsuki, semuanya jadi masuk akal. Kenapa Sion tiba-tiba jadi dewasa, jago dandan, dan berani ngobrol sama Hasegawa? Ya karena ini jawabannya. Yang paling penting, Mitsuki tahu betul kalau Sion bukanlah tipe orang yang suka berbohong. Setelah itu, Sion menceritakan masalah utamanya. Dia bilang, ada kemungkinan besar kalau dia sampai resmi pacaran sama Hasegawa, dia bakal langsung terlempar kembali ke masa depannya. Di dunianya yang asli, takdirnya adalah ditolak sama Hasegawa. Jadi, dia merasa mungkin memang dia nggak seharusnya mengubah masa lalu. Cerita nggak berhenti di situ, pemirsa. Mitsuki yang penasaran sama penyebab semua ini, langsung ngajak Sion buat nemuin Kaoru, si peramal misterius itu. Di depan Kaoru, Mitsuki langsung to the point, nanya apa yang sebenarnya Kaoru lakukan ke foto mereka dulu. Dan disinilah rahasia terbesarnya terungkap. Kaoru dengan santainya mengaku kalau dia bukannya memberi mantra supaya cinta Sion berhasil. Tapi sebaliknya, dia malah memberi kutukan supaya pengakuan Sion gagal. Gini loh, pas di masa lalu sebelumnya, pas foto ini kebentuk, Mitsuki minta Kaoru kasih mantra supaya cinta Sion berhasil ke Hasegawa. Tapi si Kaoru bukannya kasih mantra, malah kasih kutukan supaya cintanya gagal. Walhasil, Hasegawa nolak Sion deh. Seperti yang kita sudah saksikan di episode 1. Alasannya, sepele banget. Cuma karena iri, Kaoru merasa kesal. Karena disuruh ngebantuin cinta seorang gadis biasa yang mirip sepertinya. Karena dulu Sion kan cupu kaya dia. Jadi dia nggak terima dan sengaja mengutuknya. Dari pengakuan itu, mereka akhirnya paham. Kutukan Kaoru itulah yang membuat Sion ditolak di dunianya yang asli. Tapi, karena Sion di masa depan merobek foto terkutuk itu, terjadilah sebuah kesalahan dalam alur waktu yang akhirnya membuat Sion terlempar ke masa lalu untuk mengulang hidupnya. Dan dimulai tepat saat foto tersebut diambil. Kaoru bahkan dengan sinis bilang, kutukannya mungkin berhasil dengan cara yang aneh, karena meskipun Sion dan Hasegawa saling suka, mereka tetap nggak bisa bersatu. Tapi, Kaoru nggak ngerasa bersalah sama sekali pemirsa. Dia malah tersenyum jahat dan membuat Mitsuki marah besar. Dia langsung bilang kalau Kaoru bukan lagi temannya, lalu mengajak Sion pergi dari kafe itu. Di luar kafe, Mitsuki minta maaf ke Sion, tapi Sion bilang, Mitsuki nggak salah. Sion minta maaf ke Mitsuki. Dia merasa semua ini salahnya karena nggak bisa move on dari Hasegawa selama 12 tahun. Yang akhirnya bikin dia merobek foto itu. Tapi Mitsuki menenangkan sahabatnya dan fokus mencari solusi. Dia punya ide yang super nekat. Sion harus menceritakan semuanya ke Hasegawa. Singkat cerita, Mitsuki berhasil mengumpulkan Sion dan Hasegawa tanpa basa-basi. Mitsuki langsung ngejelasin semuanya ke Hasegawa yang dari tadi cuma bisa bengong kebingungan. Dia bilang kalau Sion datang dari masa depan dan kalau mereka pacaran, Sion bakal menghilang. Jadi Sion bukan nolak, tapi dia juga suka. Cuma dia gak mau hilang dari dunia ini. Dan tebak, pemirsa, sama seperti Mitsuki, Hasegawa juga langsung percaya. Alasannya pun sama. Dia percaya Sion gak mungkin berbohong soal hal segila ini. Sekarang, setelah semua rahasia terbuka, Hasegawa yang cerdas ini punya rencana. Dia bilang, kalau kita nggak boleh pacaran, gimana kalau kita coba cari tahu batasannya? Lagi pula kita sudah mengalami banyak hal bersama kan? Maksudnya, mereka bakal melakukan hal-hal yang biasa dilakuin pasangan, tapi tanpa status resmi. Eksperimen pun dimulai. Diawali dari mereka berangkat bareng sampai makan siang bareng, sampai akhirnya mereka pulang bareng. Dan kata Hasegawa, ini aman.
Karena teman biasa juga bisa pulang bareng, dan aku belum melewati garis berpacaran sama sekali. Sion, yang meskipun jiwanya 29 tahun, hatinya tetap deg-degan. Karena ini pertama kalinya buat dia. Lagi-lagi, aman. Tidak terjadi apa-apa. Nggak berhenti di situ. Hasegawa juga memeluk Sion, mengingatkan kalau mereka juga pernah berpelukan waktu karya wisata. Hasegawa bilang, bisa sedekat ini dengan Sion sudah cukup buatnya, meskipun tanpa status. Malamnya, Hasegawa bahkan ngirim pesan romantis dan janji mau jemput Sion besok pagi. Wah, Sion senangnya bukan main. Serasa jadi pasangan sungguhan. Keesokan harinya saat pulang sekolah, waktu Sion lagi nungguin Hasegawa, Umino datang dan menggodanya. Dia nanya, sebenarnya Sion dan Hasegawa ini pacaran atau enggak? Terus, Umino nyeletuk, kalian udah ciuman? Belum. Sion langsung panik dan salah tingkah. Umino lalu ngasih teori ala anak SMA. Kalau pegangan tangan atau pelukan itu masih wajar. Tapi kalau sudah ciuman, itu tandanya sudah resmi pacaran. Omongan Umino ini bikin Sion kepikiran. Jangan-jangan ciuman adalah batas akhir dari eksperimen mereka. Di tengah lamunan Sion, Umino tiba-tiba menyatakan perasaannya dengan serius. Umino bilang, kalau kamu nggak pacaran sama Hasegawa, pacaran sama aku. Nah pemirsa, pas banget momennya. Hasegawa datang dan langsung pukul Umino pakai tas buat mengusir pengganggu saat mereka jalan berdua. Hasegawa jujur kalau dia sebenarnya cemburu dan nggak suka lihat Sion dekat sama cowok lain. Tapi dia sadar, dia nggak punya hak buat marah karena mereka memang nggak pacaran. Dia ngerasa kalau dirinya bakal keluar dari batasan. Lalu Hasegawa pun mendekat ke Sion. Hasegawa bilang, kalau kita nggak pacaran, aku nggak bisa milikin kamu seutuhnya. Saat Hasegawa hendak menciumnya, Sion refleks mendorong Hasegawa karena takut terpental ke dunia aslinya. Hasegawa pun akhirnya meminta maaf dan meninggalkan Sion. Akhirnya Sion tersadar, hubungan tanpa status ini ternyata cuma menyakiti Hasegawa. Keegoisannya untuk tetap tinggal di dunia ini malah membuat orang yang dia sayang menderita. Sion merasa ini salah. Dia nggak mau terus-terusan menyakiti Hasegawa. Sion berlari menghampiri Hasegawa. Dia berhenti, menatap Hasegawa dalam-dalam, dan mengambil keputusan besar. Dengan suara mantap, Sion berkata, tolong cium aku. Dia memutuskan untuk menguji batasan terakhir. Kalau memang ciuman adalah pemicunya, dia siap kembali ke masa depan. Kaget? Tentu saja Hasegawa kaget. Tapi, Sion tanpa pikir panjang yang mencium Hasegawa duluan. Tapi setelah beberapa detik, saat dia membuka matanya, dia masih di sana. Tidak ada cahaya, tidak ada apapun. Dia tidak kembali ke masa depan. Ternyata, ciuman bukanlah pemicunya. Lalu saat Sion sadar kalau dia udah cium Hasegawa, dia juga akhirnya kaget dan salah tingkah. Namun, Hasegawa langsung menarik Sion dan akhirnya mereka lanjutin lagi sampai malam. Nah, loh, jadi apa dong pemicu sebenarnya yang bikin Sion harus kembali? Makin bikin penasaran kan pemirsa? Kita cari tahu jawabannya di episode selanjutnya, ya?